Tuhan menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya, perempuan akan meninggalkan kedua orang tuanya untuk bersatu dengan suaminya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikianlah mereka, bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan oleh manusia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jadi ada pengantin baru ya? Yang mana orangnya, Jeng? Hus, jangan teriak-teriak dong, Mas. Loh, yang ada apa toh? Wong saya cuma pengen kenalan. Kenalan? Ngapain kamu kenalan? Kamu jangan membuat mesum di komplek ini ya. Kalau mau dagang sayuran, ya dagang aja yang baik. Loh, sampean kok ngeres toh pikirannya? Orang kenalan itu, apa yang ndak boleh? Lah wong saya pengen kenalan itu untuk cari langganan tetap kok. Mau langganan kek, mau apa kek. Tapi awas ya, kalau sampai terjadi macam-macam. Terjadi opo? Ya ndak mungkin toh. Ada maksud dan tujuan lain. Ya, paling-paling. Ya itu tadi. Langganan. Namanya juga orang dagang, Jeng. Hus, sudah. Kok jadi rame begini sih? Tahu nih si bapak, suaranya melebihi perempuan saja. Salah lagi aku. Yang dulu ini itu sopo. Selamat pagi. Pagi, Jeng, monggo. Maaf, saya mengganggu. Tidak apa-apa. Ini toh warga barunya. Iya, benar. Kenalkan nama saya, Anita. Saya Sarkiman. Oh. Pedagang sayuran yang sudah 5 tahun keliling di sini. Tolong dikenalkan, warga sini langganan tetap saya. Rina, Anita, Vera, Anita. Kamu sudah lapor belum sama Pak RT? Belum. Mungkin nanti malam. Barengan dengan suami saya. Udah ya, Rin. Aku duluan ya. Ntar dulu toh, Jeng. Wong kalau mau pergi itu, ya dibayar dulu belanjaannya. Besok aja, Pak Sakirman. Tulis aja nih apa yang saya ambil. Iya, Pak. Saya juga tolong ditulis ya. Bulan tua, Pak Sakirman. Tolong di ngertiin dong. Bulan tua sih, bulan tua. Tapi ini loh, catatannya sudah lewat panjang. Nanti kalau ditagih bulan depan. Kapan mau bayarnya? Alah, kayak orang baru saja. Entar besok, biar saya lunasi semuanya. Sagi aku. Kok galakan yang ngutang daripada yang jual? Udah, Yurin. Yuk, takutan gak dibayar. Maaf, Jeng. Bu Rina sama Bu Vera memang begitu orangnya. Ngutang melulu. Kalau saya berapa, Mas? 5.000 pas, Jeng. Oh, ini uangnya. Nanti kalau beli sayuran lagi sama saya aja, Jeng. Pasti, jangan khawatir. Matur suwun, Jeng. Mari saya tinggal dulu ya. Monggo, Jeng. Pak Edward, setelah saya mempelajari proposal rencana ini, di mana pihak perusahaan Mitra Jaya Bakti yang mengajak membangun usaha agrobisnis, di mana sebuah usaha patungan antara perusahaan kita dan Mitra Jaya Bakti adalah sebuah perusahaan yang baik bila dijalankan dengan benar. Hanya saya akan membicarakan lebih dulu dengan pemilik saham untuk mempelajari seluruh aspek sosial ekonominya serta kelayakan secara teknik dan perspektif ekonominya untuk menjadi topik pembicaraan saya pada pemilik saham. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak bisa mempelajari yaitu orang yang menjadi partner kita, yaitu Linda, sebagai pelaksana dari Mitra Jaya Bakti. Sebenarnya gagasan saya dengan Linda yang mengutarakannya pada saat pernikahan Pak Niko. Dengan kehadirannya itu, timbul rencana Linda untuk menjadi partner di perusahaan kita. Kalau memang itu jalan yang terbaik, Pak Edward atur jadwal pertemuan saya. Baiklah, akan saya laksanakan. Permisi. Sama-sama.
mendingan besok saya carikan pembantu ya. Gak usah. Saya juga bisa kerja sendiri kok. Tapi Tapi apa? Tapi masakan saya nggak enak ya. bukan. Tadi sewaktu di rumah Pak RT, saya lihat wajahmu terlalu capek. Beban kerjamu terlalu berat ya. Saya itu nggak capek. Cuma saya pusing mikirin kado-kado yang di kamar kita. Mau ditaruh di mana ya? Benar begitu. Loh, kok nggak percaya sih sama istrinya? Oke, percaya deh. Sekarang saya mau tanya, kamu betah nggak tinggal di rumah ini? Betah dong, Nik. Soalnya warga di sini baik-baik dan juga lucu. Apalagi sama Mas Sarkiman, pedagang sayur itu, yang sekarang jadi langganan kita. Oh ya, sekarang kamu sudah punya langganan tetap di sini. Berarti tidak usah ke pasar lagi, iya kan? Tisu. Pak Edward terlalu berlebihan mempromosikan saya pada Pak Niko. Tapi saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak yang akan mempertemukan saya pada Pak Niko besok. Telah disepakati oleh Pak Niko. Tinggal memperjelaskan kembali pada pemilik saham. Ya, bila mana telah disepakati, saya sebagai pelaksana Mitra Jaya Bakti akan mengingat rasa bakti Pak Edward yang telah merekomendasikan saya pada Pak Niko. Siapa pengirim jam itu, sayang? Linda, ini suratnya. Siapa Linda itu, sayang? Dia mitra bisnis saya. Kenapa? Kado perkawinan yang diberikan pada kita telah berisikan sebuah jam. Sangat sederhana, tapi telah memiliki arti bagi perkawinan kita. Maksudmu? Kita yang memiliki hidup hanya 12 jam dalam satu hari. Maka selanjutnya kita hanya meneruskan kembali untuk menunggu waktu yang sama. Itu berarti nih, dalam menjalankan hidup perkawinan kita harus melatih diri kita untuk menjadikan perkawinan kita yang sejati. Semacam pelita kasih yang menerangi saya sebagai istri dan kamu sebagai suami yang setia. Karena kesetiaan itu adalah harta yang sangat berharga bagi sebuah perkawinan. Masalah joint partner itu, Anda sendiri membicarakannya. Bagaimana pendapat Anda? Dan saya rasa memang pernah saya bicarakan. pasti Pak Niko setuju. Betul kan? Mudah-mudahan saja. Silakan. Mari. Terima kasih. Itu Pak Niko. Linda. Niko, silakan. Terima kasih. Oh, jadi Jeng Anita ini
Wong Semarang toh. Loh, Mas kaget? Ya jelas kaget toh, Jeng. Wong tinggal satu kampung, kok bisa ketemu di rumah gedongan seperti ini. Jadi langganan lagi. Kalau bapaknya Jeng Anita, apa orang Jawa juga? Iya, tapi campuran. Campuran sama opo? Manado. Oh, jadi gado-gado toh. Tapi saya masih Jawa asli loh, Mas. Buktinya adik-adik saya masih ikut orang tua saya di Semarang. Kalau mertuanya Jeng Anita, Jawa mana? Jawa Semarang. Mereka masih tinggal di sana. Saya kesini karena suami saya ditugaskan aja. Oh, gitu toh ceritanya. Iya, kami juga meresmikan pernikahan di sini karena kemauan oleh perusahaannya. Oh ya, Mas. Udah dulu ya, Mas. Besok kita sambung lagi. Erin, kamu tahu nggak? Pak Sakirman dan Alita kayaknya ada apa-apanya deh. Ini Mas uangnya. Iya, Jeng. Iya, yuk kita lihat yuk. Yuk kita ke sana. Ini belanjanya, Jeng. Iya, makasih Pak ya. Sakirman, Monggo. tolong bungkus 5 ekor ikan dan sayuran. Tolong dihitung berapa? Sekalian dengan hutang saya. Cepat. Sabar, Iya, Jeng. saya juga bayar. Cuma saya bayar setengah dulu. Loh, ono apa toh, Jeng? Kok pengen buru-buru aja? Nggak seperti biasanya. Alah, sudah jangan banyak tanya. Pokoknya saya mau lapor pada Pak RT. Loh, ono apa toh? Kok pakai laporan RT segala? Kalau begitu, Mas, saya permisi dulu. Mari Bu Vera, Bu Rina. Mari. Soalnya ibu-ibu di sini tidak mau terjadi mesum. Loh, sopo toh yang mesum? Pak Sarkiman, belaga nggak tahu lagi. Sudah, bungkus belanjaan saya semua. Loh, salah lagi saya. Uang saya sama Jeng Anita ini ngomongin orang tuanya yang tinggal di Semarang. Namanya juga satu komplek. Pokoknya kami para ibu tidak percaya. Iya, saya juga nggak percaya. Yois kalau nggak percaya, tapi jangan pakai lapor RT segala ya. Alah, sudah, nih duitnya. Nih, saya juga. Sungguh pun yang bekerja sama ini adalah dua perusahaan, namun yang menentukan hasilnya adalah orang-orang perusahaan itu sendiri. Orang yang mewakili perusahaan, termasuk sumber daya manusia itu sendiri, dalam menjalankan usaha agrobisnis. Tapi sebagai usaha pemula, sulit rasanya menjaring tenaga karena orang-orang seperti mereka sudah dipegang oleh instansi lain. Itu benar. Tapi Pak Niko jangan khawatir. Karena dari pihak Mitra Jaya Bakti telah menyediakan sarana sumber daya manusia yang akan memberikan kesempatan berkarya buat segelintir orang kita. Di mana Pak Edward sudah mengetahuinya. Ini filenya. Ini daftar orang-orang itu, Pak. Dalam bendel ini juga tercatat pengalaman kerja mereka sesuai dengan usaha kita. Baiklah. Saya akan mempelajari dulu identitasnya. Untuk pertemuan berikutnya, saya serahkan pada Pak Edward. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Nik. Malam. Kamu belum tidur? Belum. Saya ingin tidur sama-sama kamu. Saya belum ngantuk, sayang. Kamu tidur duluan ya. Saya juga belum ngantuk.
Saya ngantuk kalau ada kamu di samping saya. Nita, saya belum bisa menemani kamu. Saya masih banyak pekerjaan. Kamu tidur duluan ya. Saya ingin bantu kamu kerja. Nita, kamu harus tidur duluan. Jangan paksa saya tidur. Saya masih banyak pekerjaan. Ya, kamu tidur dulu, ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Bagaimana pendapat Bapak tentang gagasan Linda kemarin? Bagus, Pak. Bahkan dari pihak Mitra Jaya Bakti telah bersedia memberikan beberapa tenaga kerja untuk mengelola perusahaan yang kita rencanakan, Pak. Syukurlah Pak Edward. Saya sangat menghargai gagasan Linda. Terutama dari pihak Mitra Jaya Bakti yang telah bersepakat memberikan tenaga-tenaga profesional. Tapi sebelum usaha yang kita kelola bersama ini dijalankan, saya berharap agar Pak Edward untuk lebih aktif mengikuti program-program yang dijalankan bersama-sama. Terima kasih, Pak. Sepanjang saya masih dipercaya. Ya, saya percaya. Jangan, Nit. Pokoknya kamu jangan mau percaya deh. Pak Sarkiman itu orangnya pintar merayu. Ya nggak, Rin? Iya. Tapi apa mungkin toh? Mas Sarkiman kan satu kampung sama saya. Alah, itu kan bisa-bisanya dia aja, Nita. Entar ketemu orang Sunda, ngakunya Sunda. Ketemu orang Ambon, ngakunya Ambon juga. Ya nggak, Rin? Bener, Nit. Pokoknya hati-hati deh, Nita. Namanya juga laki-laki, pasti ada maunya deh. Entar Pak Niko bisa-bisa jadi cemburu loh sama Nita. Nggak mungkin. Suami saya kan enggak memiliki sifat semacam itu kok. Mungkin aja, Nita. Namanya juga laki-laki, cemburuannya besar. Apalagi kalian masih pengantin baru gini. Iya nggak, Rin? Iya. Saya sendiri aja suka kesal kalau suami saya suka dekat-dekat sama cewek. Tapi dekat itu bukan berarti ada apa-apanya loh. Mungkin mereka lagi membicarakan tentang pekerjaan di kantor. Atau ya, seperti saya bicara sama Mas Sarkiman mengenai tentang kampung halaman. Tapi dari bicara-bicara begitu kan, kita sebagai istri harus waspada. Apalagi cewek yang bicara sama suami kita. Ya cantik segala-galanya. Ludes deh kita. Bener gak, Rin? Iya, bener tuh, Nit. Ngomong-ngomong, udahan dulu ya. Soalnya saya mau jemput anak dari sekolah. Iya, sama. Saya juga mau masak dulu. Udahan dulu ya, Nita. Sampai besok ya. Yuk, Rin. Yuk, Nit. Itulah saudara 3 topik berita yang akan merangkai beberapa berita lainnya. Dan berita pertama disampaikan Indiawan. Biar, saya angkat. Berbagai lapisan masyarakat larut dalam suasana duka mengantarkan jenazah Ibu Teresa, seorang peraih hadiah Nobel perdamaian, ke tempat pemakamannya di Calcutta. Bisa bicara dengan Pak Niko? Saya sendiri. Dari mana? Linda. Oh, kamu, Lin? Saya kira siapa? Ada apa? Saya tahu, Pak Niko pasti kaget kalau tiba-tiba saya tahu nomor telepon rumah Bapak. Ya, memang begitu. Maaf Pak Niko, kalau saya begitu lancang menelpon ke rumah Bapak. Begini, bagaimana dengan Pak Edward? Apa dia sudah memberitahukannya padamu? Justru saya mendapat berita dari Pak Edward.
sehingga membuat saya berani menghubungi Bapak lewat telepon rumah. Oke. Besok setelah makan siang, temui saya di kantor ya. Baik, Pak. Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru ke tempat kremasinya dahulu dan dikawal oleh pasukan kehormatan militer India. Dari siapa nih? Luar negeri Amerika Serikat melanjutkan Dari Linda saya. hanya untuk menghidupkan kembali Oh, perjuangan damai Timur Linda yang memberikan jam pada saat pernikahan kita itu ya? dan Presiden Mesir. Masih ingat saja kamu. Iya dong. Karena kesederhananya itu membuat saya susah untuk melupakannya. Amerika Serikat Madeleine Albright mengadakan pertemuan dengan Presiden Suriah Hafez al-Assad. Saya sudah bicara sama Pak Niko. Bahkan beliau menyuruh saya datang ke kantornya setelah makan siang. Kalau begitu, saya permisi dulu. Oh iya, kebetulan saya ada tugas luar. Mungkin saya tidak bisa ketemu. Tidak jadi soal. Yang terpenting, usaha yang kita lakukan berjalan dengan baik. Ono opo to Jeng Nita? Kok mukanya kusut, Jeng? Saya boleh tanya nggak, Mas? Mau tanya opo? Mas Sarkiman kan sudah berkeluarga. Apa benar kalau misalnya suami atau istri sedang bicara dengan lawan jenisnya? Ada apa-apanya gitu? Wah, Gusti. Mbok jangan curiga dulu. Ya belum tentu toh. Siapa tahu teman kerja atau teman sekampung. Seperti saya sama Jeng Nita itu. Tapi kalau curiga kan boleh, Mas. Curiga itu boleh. Tapi jangan seperti Jeng Rina dan Jeng Vera. Curiga ndak karuan. Jangan diikutin, Jeng. Setelah saya melaksanakan maaf, maksud saya setelah saya mengadakan pertemuan dengan pemilik saham, dari hasil pembicaraan mereka bahwa tenaga profesional dari pihak Mitra Jaya Bakti perlu didampingi oleh staf kami, yaitu Pak Edward sendiri sebagai tim pelaksana. Dan selanjutnya, saya kira kita tinggal menunggu hasil akhir. Baiklah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Karena Pak Niko sudah berusaha meyakinkan pemilik saham perusahaan sebagai partner usaha Mitra Jaya Bakti. Sama-sama. Oh ya, saya ucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu telah memberikan sebuah jam sebagai kado perkawinan saya. Linda, kamu tinggal sendiri di sini? Iya, kenapa? Nggak apa-apa. Sebagai wanita, kamu saya anggap cukup berani. Maaf Pak Niko, saya mau ganti pakaian dulu.
Silakan. Hujan masih begitu lebat. Pak Niko bisa berteduh dulu di rumah saya sambil menunggu berhentinya hujan. Mungkin dengan mengganti pakaian ini tidak membuat tubuh Pak Niko menjadi sakit karena dingin. Pak Niko, ini kopinya sebagai penghangat tubuh sambil menunggu berhentinya hujan. Terima kasih. Linda, apakah dengan sendirianmu di rumah ini tidak membuatmu kesepian dari suara seorang laki-laki? Bukankah suara itu sekarang ada di sampingku? Semula memang saya sudah menduga bahwa kesepian yang ada dalam dirimu terdapat cinta yang selalu kau tutup-tutupi. Begitu kelihatankah kamu memandangnya? Cinta yang kau tutupi dalam kesendirianmu telah terlihat dalam pancaran sinar matamu, bahwa di balik kesepian kau menginginkan sentuhan seorang laki-laki. Maaf sayang, saya mengganggu tidurmu. Maaf.
Kamu baru pulang? Maaf sayang. Kemarin saya ada rapat mendadak dengan pemilik saham. Hingga tidak bisa telepon. Nick, kamu mau kemana lagi? Ya kembali ke kantor. Karena hasil rapat dengan pemilik saham harus dirapatkan kembali sama karyawan kantor. Ya? Nick, saya mau ngomong. Mau ngomong apa? Masalah jam ini lagi? Bukan masalah jam itu. Lantas? Mau ngomong apa lagi sayang? Kemarin sore saya ke dokter. Dan saya dinyatakan positif. Hah? Kamu hamil? Iya. Sayang, jaga dirimu baik-baik. Ya? Saya pergi dulu. Nick. Ada apa lagi sayang? Kamu masih sayang sama saya enggak? Kenapa kamu ngomong begitu? Soalnya tadi malam kamu tinggalkan saya sendirian. Nita takut. Nita tidak mau ditinggalkan lagi. Takut nih. Tidak ada yang akan meninggalkanmu sayang. Itu hanya perasaanmu saja. Tadi malam hujan deras. Hingga membuatmu merasa takut. Sayang, sekarang biarkan saya pergi. Ya. Nick, masih adakah di hatimu menemani saya di rumah dalam kesendirian ini? Iya. Kita sebagai istri harus waspada. Apalagi cewek yang bicara dengan suami kita. Cantik segala-galanya. Ya, ludes deh kita. Ya belum tentu, toh Jengmita. Siapa tahu teman kerja atau teman sekampung seperti saya sama Jengmita ini toh.
Wortelnya, cawinya, mumpung masih segar. Atau yang ini, pepayanya, mumpung masih bagus nih. Apelnya juga segar nih. Ikannya baru diambil dari laut nih. Tapi tolong ya Jeng, jangan ngutang lagi ya. Alah, baru ngutang 3 kali saja. Pakai nyerocos nggak karuan. Pakai nyerocos di depan Bu Anita lagi. Iya kan, Rin? Iya. Loh, salah lagi aku. Yang nyerocos itu sopo? Tolong aku ini cuma bilangin aja kok. Ngebilangin sama nyerocos, sama aja. Toh saya juga sama Rina. Kalau ngutang tetap bayar. Ya, Rin ya? Iya. Ya wis. Gak usah dipermasalahkan lagi. Ah, sudah. Jangan bertengkar terus deh. Pusing nih. Mas Sarkiman, tolong dong dibungkus. Berapa semuanya? Buruan dong, Mas. Iya, Jeng. Semuanya jadi 10.000, Jeng. Kalau suami kita kan pulangnya malam-malam ya. Aku mau Ini, Jeng, belanjaannya. Ah, sudah Oh lah. ya, terima kasih ya. Ya. Kenapa Jeng Anita itu? Tidak biasanya dia begitu ya. Alah, sudah, jangan ngurus rumah tangga orang. Dagang aja yang benar. Erin, ini revolusi, lihat yuk. Yuk. Selamat pagi sayang.
Iya, dengar dulu. Nita, tolong. Semuanya akan saya jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Iya, saya memang bersalah, tapi... Tapi karena ada rapat dengan pemilik saham, lalu hasil dari rapat itu akan dirapatkan lagi pada karyawan kantor. Iya kan, Nick? Sudah, Nita, sudah. Niko, tidak adakah dalam pikiranmu sekarang bahwa dirimu telah beristri yang sedang hamil, menunggu dan menanti sang suami pulang dari kantor untuk tidur bersama dan makan bersama? Sementara dirimu sebagai suami yang menikahi saya tidak dapat membayangkan di balik cinta istri yang setia menunggu kamu. Cukup, Nita. Tolong jangan kamu teruskan lagi. Hah? Matanya belanja aja. Iya nih, dasar. Dasar hidung belang kamu, Sarkiman. Iya nih, Pak Sarkiman. Ya, belanja kemana-mana. Ngomong-ngomong kita pulang dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa kita jadi saksi. Iya. Saya tahu. Saya memang bersalah. Saya memang tidak memperdulikan kamu. Sebagai suami, saya memang tidak memiliki cita rasa. Di balik cinta istri yang setia, yang menunggu suaminya pulang dari kantor. Oh, justru dengan kepedulianmu pada saya, kamu masih tetap saja melakukannya. Sehingga di balik cinta istri yang setia, telah timbul kecurigaan saya bahwa kamu telah memiliki wanita simpanan. Kamu jangan nuduh saya sembarangan, Anita. Saya tidak menuduh, tapi saya curiga karena perubahan sikapmu selama ini yang pulang pagi terus. Tapi kalau memang itu kenyataannya, ceraikan saya sebelum saya mengetahui siapa wanita itu. Apa itu? Anita. Anita. Kita lihat yuk, yuk. Anita. Anita. Sayang. Anita. Kenapa tadi, Mas? Tolong, Mas. Buka dulu mobil saya. Cepat, Mas. Hati-hati, hati-hati. Nick, tidak ada yang perlu kamu sesalkan lagi. Hidup membina sebuah perkawinan bagaikan roda yang terus berputar. Ada kalanya berada di puncak kejayaan, dan ada kalanya jatuh ke dalam jurang yang paling dalam. Bagaikan indahnya rembulan dan teriknya mentari. Niku, jalanilah kisi-kisi ruang dan waktu yang menyakitkan dalam kehidupan perkawinanmu ini. Niku masih tetap terdiam karena memikirkan nasib istrinya yang baru keguguran. Mungkin kalau istrinya sudah kembali dari rumah sakit, Niko akan kembali lagi masuk kantor. Tapi yang jelas, urusan kerjasama antara perusahaan kami dengan Mitra Jaya Bakti akan tetap berjalan dengan lancar. Walaupun Niko tidak dapat hadir dalam pertemuan yang berikutnya. Biar saya yang bawa. Nita. Nita, tunggu Nita. Nita. Seharusnya kamu jangan pulang dulu. Kata dokter, kamu perlu dirawat karena kondisimu masih lemah.
tolong dengarkan saya, Nita. Nita, tunggu. Saya mau bicara. Kenapa kamu dari tadi membisu? Nita, saya memang bersalah. Sebagai suamimu, saya memang selalu meninggalkan kamu pada saat makan dan tidur bersama. Ya, bersikap keras sih boleh-boleh saja. Tapi tidak dengan cara yang seperti ini, Nita. Nita, dalam hidup ini kita memang harus memiliki sikap yang keras di dalam diri kita, tetapi tidak diam seperti batu, karena kita manusia. Manusia, Nita, bukan batu. Baiklah, kalau kau memang tetap keras dan diam seperti batu, mulai saat ini saya akan memperlakukan kamu seperti batu. Batu yang keras, yang tidak memiliki perasaan sama sekali. Niko, bagaimana keadaan istrimu? Baik. Hanya saya merasa berdosa karena telah mencelakakan istri saya, sehingga janin yang di dalam kandungannya gugur akibat kesalahan saya. Tidak, kamu tidak salah, Nik. Kamu hanya hilaf. Karena kamu begitu marahnya, sehingga dengan kemarahan kalian berdua telah menimbulkan bencana yang semua orang tidak menginginkan bencana itu. Cukup, Linda. Jangan teruskan kebiasaan itu lagi. Karena di balik cinta saya yang setia, saya tidak ingin mengkhianati kesetiaan istri saya lagi. Nita, kenapa sih kok diam saja? Tidak seperti biasanya, senyum, tertawa kalau lihat saya dan Vera bertengkar terus. Biarin ya. Iya. Tuh, betul kan Jeng Nita? Iya katanya. Kok masih diam toh? Jeng Nita ini kan orang Jawa. Boyo wes, tidak usah dipikirkan lagi yang sudah-sudah. Ya harus nerimo toh Jeng Nita. Karena sebagian orang yang nerimo itu dianggap berpikiran positif. Iya. Padahal malah itu indah loh Jeng Nita. Justru nerimo itu, kita itu dalam keadaan yang tidak mungkin. Dengan kata lain, kita itu dalam keadaan yang kepepet. Karena masih nerimo bahwa ini bagian dari ujiannya Gusti Allah. Jeng Nita jangan cepat putus asa.
toh masih ada kesempatan untuk nerimo segalanya. Jeng Mita harus yakin bahwa besok pasti akan selesai. Kalau begitu, saya mau pamit dulu, Jeng. Matur suwun, Jeng. Pulang yuk, Rin. Yuk. Nita, saya pulang dulu ya. Saya permisi dulu ya, Nita. Monggo, Jeng. Monggo. Nita. Anita. Nita. Kamu nggak makan? Kita makan sama-sama yuk. Ayo dong Nita. Ayo dong. Ayo. Maaf kalau saya mengagetkanmu. Saya datang kemari hanya ingin memberi laporan tentang prosedur anggaran agrobisnis yang kita kelola. Ini laporannya. Selanjutnya, saya sebagai pelaksana Mitra Jaya Bakti ingin mengundang Anda serta pemilik saham perusahaan ini untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan itu, tidak perlu ada pemilik saham. Kenapa? Maaf. Tolong rubah kebiasaan posisi duduk Anda. Ini kantor, bukan diskotik. Apa maksud kamu bicara begitu? Maksud saya baik. Karena kamu mitra bisnis saya, maka saya berhak menegur kamu untuk berlaku sopan di kantor ini. Munafik kamu. Bukankah kamu sudah menggagahi tubuhku sebagai persyaratan untuk menjadi mitra bisnismu? Tutup mulutmu. Kamu boleh minta apa saja apa yang kamu mau dalam urusan ini. Tapi jangan ungkit-ungkit lagi masalah itu. Keluar! Keluar! Linda, apa yang terjadi? Paniku, apa yang terjadi pada Linda? Saya telah mengusirnya. Maafkan saya, Pak Edward. Saya telah melakukan kesalahan sebagai pimpinan di perusahaan ini.
Linda yang sebagai partner kita telah berselingkuh dengan saya. Akibat nafsu yang tidak bisa saya kendalikan. Itulah yang membuat saya marah dan kasar. Karena Linda mengungkit masalah itu. Saya juga turut bersalah, Pak. Karena saya mempertemukan Linda dengan Pak Niko. Tidak. Pak Edward tidak bersalah. Justru sayalah yang bersalah, Pak. Saya telah gagal melatih diri saya sebagai pimpinan di perusahaan ini. Saya juga telah merasakan kegagalan sebagai suami yang telah mengkhianati kesetiaan istri saya. Hingga sampai saat ini, istri saya tidak mau bicara lagi pada saya, Pak. Apakah istri Bapak sudah tahu kalau Linda yang menjadi permasalahannya? Belum. Sampai sekarang, istri saya belum mengetahuinya. Saya takut Linda nekat memberitahukannya pada istri saya. Itu yang saya pikirkan. Tolong saya, Pak Edward. Tolong. Terima kasih, Pak. Halo? Bisa bicara dengan istri Niko? Saya sendiri. Oh, ini Anita ya? Benar. Siapa Anda? Saya Linda. Masih ingat? Yang memberikan sebuah jam sebagai kado perkawinan kalian? Oh ya, saya tentu ingat. Terima kasih atas pemberiannya. Sama-sama. Tumben mau telepon ke sini. Sebenarnya sudah sering, cuma kamu nggak tahu karena Niko selalu menyimpan rahasianya. Mungkin kamu masih ingat bahwa Pak Niko pernah tidak pulang selama 2 hari dan selalu memberikan alasan rapat pemilik saham padamu. Kalau kamu mau tahu, sayalah pemilik saham itu. Selama ini kamu tidak tahu sandiwara kami. Hubungan saya dengan Niko bermula dari mitra bisnis. Lalu bercinta yang tidak pantas dilakukan Niko sebagai seorang laki-laki yang sudah beristri. Tapi kalau memang itu yang menjadi persyaratan untuk menjadi mitra bisnis suamimu, saya sudah merelakan tubuh saya pada Niko, Anita. Anita? Anita? Niko, walaupun saya selalu membisu padamu selama ini, adalah sebuah pertanda bahwa kita tidak mungkin lagi bersatu. Linda yang menjadi mitra bisnismu telah mengatakan semua hubungan kalian. Saya sebagai istrimu yang keras seperti batu pualam, ingin mencoba melupakan segalanya. Jalanilah kisi-kisi kehidupanmu bersama Linda. Lupakan saya.
Dan jangan cari lagi. Anita. Linda! Keluar kamu! Linda! 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 Di mana kamu? Linda, apa maksudmu melakukan semua ini pada saya? Jawab! Ayo jawab! Jawab, Linda! Tutup mulutmu. Harap kamu berlaku sopan sebagai tamu, karena ini rumah saya. Mengerti? Tapi kamu telah menghancurkan rumah tangga saya. Hah? Kamu telah memberitahukan hubungan kita pada Anita, istri saya. Iya kan? Iya. Iya, apa itu tidak benar? Jawab. Jawab, Nick. Jadi selama ini, kamu menganggap bahwa yang menjadi mitra bisnis kamu harus melayani keinginan saya kamu sebagai salah satu persyaratan. Tampar! Tampar saya! Tampar! Bullshit kamu! Bullshit! Bullshit kamu, Linda! Nick, perlu kamu ketahui bahwa saya sudah menemui pemilik saham perusahaanmu untuk mengundangnya, dan kami akan datang bersama-sama pada pertemuan besok. Oh begitu? Jadi apa maumu, ha? Apa maumu, Linda? Saya akan mengungkit semua tentang hubungan kita yang pernah kita lakukan pada pertemuan besok. Bullshit! Bullshit ini semua! Kalau kamu ingin ini tidak terjadi, nikahi saya. Gila! Ini gila! Kamu memang gila, Linda! Gila bagi kamu, tapi tidak gila bagi saya. Tapi saya sudah punya istri, Linda. Kalau kamu sudah punya istri, kenapa kamu mau menggagahi tubuh saya? Bullshit! Bukankah apa yang kita lakukan atas dasar suka sama suka? Suka bagi kamu, karena kamu yang mendahuluinya, kan? Apa? Justru kamu yang mendahului? Kamu! 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 Bullshit! Kamu telah menjebak saya! Kamu telah menjebak saya, Linda! Tidak ada yang merasa terjebak. Saya berikan kamu waktu untuk berpikir. Saya tunggu telepon kamu nanti malam. Sekarang kamu silahkan keluar. Keluar! Oke. Niko, walaupun saya selalu membisu padamu, itu pertanda bahwa kita tidak mungkin bersatu lagi. Kalau kamu ingin ini tidak terjadi, nikahi saya. Saya beri waktu kamu untuk berpikir. Dan saya tunggu jawabannya di telepon nanti malam. Saya datang kemari untuk menyelesaikan persoalan kamu dengan Niko. Tidak ada yang perlu diselesaikan lagi. Niko sudah gagal membina rumah tangganya. Kenapa kamu tega untuk menghancurkan karirnya? Kenapa Pak Edward tega mencampuri urusan pribadi saya? Hah? Karena saya yang mempertemukan kalian berdua. Semula saya tidak menduga bahwa hubungan kalian tidak ubahnya antara atasan dan bawahan. Tapi kenyataannya lain. Linda, kalau kau masih menghargai saya sebagai orang tua, gagalkan rencanamu. Pak Edward, mungkin Pak Edward mengenal saya sudah lama. Pak Edward, sekali saya bilang tidak, tetap tidak. Yang terhormat Pak Niko, sebagai direktur di perusahaan ini,
Dan Ibu Linda sebagai joint partner di perusahaan kita, serta semua staf yang hadir di ruangan ini. Untuk kerjasama Mitra Jaya Bakti dengan perusahaan kita yang sudah berjalan, maka Pak Niko selaku direktur kami persilakan untuk memberikan kata sambutan. Interupsi. Maaf, kalau Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini memperkenankan saya bicara. Bagaimana kalau sebelum Pak Niko bicara, saya akan mendahului proses perkenalan saya dengan Pak Niko. Bagaimana Pak Edward? Silakan. Di sini kita berkumpul sebagai orang-orang profesional. Maka untuk pertemuan yang kedua kalinya, saya sebagai partner perusahaan agrobisnis yang dipimpin oleh Bapak Niko, yang mempercayakan saya sebagai pelaksana dari perusahaan Mitra Jaya Bakti, maka terintisnya usaha ini yang mengawali bincang-bincang saya pada Pak Edward untuk memperkenalkan saya pada Pak Niko di hari pernikahannya. Selanjutnya dengan hasil jerih payah Pak Niko yang meyakinkan Pak Robert sebagai pemilik saham hingga terlaksana usaha ini. Tapi sebagai manusia yang tidak luput dari kelemahannya, karena begitu cintanya dia pada istrinya, sehingga dia mengorbankan di balik cinta istrinya yang setia untuk menunggu makan dan tidur bersama. Namun sebagai wanita saya turut prihatin sama Pak Niko. Tapi di balik keprihatinannya, saya mengaguminya. Terima kasih. Linda! Linda! Tunggu sebentar. Bagaimana tugas kita, Pak? Jadi, jangan khawatir. Saya ingin mengucapkan terima kasih sama kamu. Karena kamu telah membersihkan saya dari kekotoran yang ada dalam diri saya. Tidak ada yang kotor dalam dirimu, Nick. Justru sayalah yang mengotorinya. Karena saya tidak percaya diri. Dulu saya menganggap seks adalah salah satu persyaratan untuk berbisnis. Maafkan saya, Nick. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Karena kita sama-sama melakukan kesalahan. Dan kamu belum mengucapkan selamat pada saya. Selamat, Nick. Linda, masih adakah getaran di hatimu untuk menjalankan usaha yang telah kita rintis bersama-sama? Bukankah kamu yang menunjukkan jalan kemajuan usaha kita, Nick? Kita akan terus menjalankannya sampai kapanpun juga. Bukan lagi seks. Permisi. Pak Niko. Sekarang semua persoalan Anda sudah selesai. Tapi yang amat disayangkan, bahwa tadi pagi istrimu Anita telah memberi kabar pada saya lewat telepon bahwa dia ingin menjadi biarawati. Apa? Tidak mungkin, Pak. Di mana dia berada sekarang, Pak? Di tempat di mana kamu dan Anita diresmikan menjadi suami istri.
untuk meninggalkan duniamu ini. Tidaklah semudah kau membalikkan telapak tanganmu. Janganlah kau selalu mengikuti emosimu. Masih ada pintu yang terbuka untuk mencari jalan yang terang. Tapi yang penting, seringlah berdoa. Nah, itu suamimu. Anita, mengapa kamu melakukan ini, Anita? Masih adakah perasaan di hatimu untuk mengampuni saya? Di sini, di tempat ini, kita pernah dipersatukan sebagai suami istri dengan cinta dan kasih kita masing-masing. Namun kamu ingin menceraikannya. Tapi saya sebagai suami masih tetap ingin bersatu dan selalu menunggumu untuk mau bicara. Tolong saya, Anita. Bicaralah. Saya sangat menyayangimu. Jangan siksa saya seperti ini, Anita. Saya tidak sanggup lagi. Baik. Kalau ini memang pilihanmu, tetap keras dan diam seperti batu yang tidak punya perasaan. Saya terima itu, Anita. Walaupun kamu tidak mau bicara, tapi kamu tetap istri saya. Saya akan menunggumu sampai kamu mau bicara, sampai kapanpun. Jaga dirimu baik-baik, Anita. Nih, saya bukan batu, nih. Saya manusia yang punya perasaan. Salahkah saya kalau saya curiga dan cemburu terhadap kamu yang selalu meninggalkan saya di rumah, menunggu untuk makan bersama dan tidur bersama? Salahkah saya, nih? Maafkan saya, Anita. Saya berjanji tidak akan meninggalkanmu lagi. Bunda. Ya, Anita. Tuhan menciptakan sepasang manusia untuk dijadikan satu daging, bukan dua, melainkan satu kesetiaan. Karena apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan.